Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua untuk mata kuliah perpajakan, di mana kali ini kita akan membahas mengenai KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, Ibu ingatkan sebelum masuk materi, kalian untuk absensi terlebih dahulu di Ilahi. Langsung saja akan Ibu share terkait dengan materi tentang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Di sini di pertemuan yang kedua kita membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasanya disingkat sebagai KUP. Nah, siapa pembayar pajak? Ya, yang membayar pajak tentunya adalah wajib pajak ya. Nah, wajib pajak itu bisa terdiri dari orang pribadi ataupun badan. Badan itu maksudnya seperti perusahaan ya, atau organisasi tertentu. Nah, sebagai apa orang pribadi dan badan itu bisa sebagai pembayar pajaknya. Jadi orang yang dikenakan pajak, jadi dia harus membayar pajak. Ada sebagai pemotong pajak. Pemotong pajak yaitu orang yang memotong pajak dari orang lain. Misalnya dia memiliki karyawan atau dia sebagai bendahara. Nah, dia kan memotong pajak karyawan sehingga pajaknya dikumpulkan terlebih dahulu dan nanti dia akan melaporkan pembayarannya. Dan ada juga sebagai pemungut pajak. Nah, jadi pemungut pajak ini adalah orang yang memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Nah, sebagai sebagai wajib pajak, tentunya kita sangat terikat sekali dengan perundang-undangan pajak atau ketentuan umum dari perpajakan ini ya. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali seperti di pertemuan sebelumnya bahwa memang kita sebagai warga negara Indonesia memang kita terkait sekali atau wajib membayar pajak itu berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Nah, syarat menjadi wajib pajak badan ya. Nah, biasanya kewajiban pajaknya bisa bersifat subjektif terkait dengan badannya atau bisa juga kewajiban pajaknya terkait dengan objektif atau objek pajaknya. Badan tersebut didirikan misalnya dia harus berada di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi syarat untuk menjadi subjek pajak badan di Indonesia itu dia harus berdiri atau perusahaannya itu atau badannya itu atau organisasinya itu berada di Indonesia. Nah, kapan dia berakhir atau tidak lagi menjadi wajib pajak di Indonesia? Itu ketika misalnya perusahaannya itu pilot atau istilahnya bangkrut atau misalnya dia tidak beroperasi lagi di Indonesia atau dipindahkan ke luar negeri. Dan syarat berikutnya yaitu harus memiliki penghasilan karena memang objek pajak itu adalah penghasilan daripada badan atau organisasi ataupun dari perusahaan tersebut. Nah, definisi nomor pokok wajib pajak atau NPWP ya, yang sering kita dengar atau singkatannya disebut sebagai NPWP, yaitu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nah, jadi NPWP ini itu seperti KTP-nya seseorang ya. Namun NPWP ini adalah tanda identitas untuk wajib pajak dan NPWP juga kalau sekarang juga sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan ya atau NIK atau terintegrasi dengan nomor KTP kita. Lalu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak. Dan jadi untuk melacak ya intinya pembayaran oleh siapa, misalnya pemotongnya oleh siapa atau pemungutnya dari siapa, dengan mengetahui identitas dengan pemberian nomor identitas kepada wajib pajak. Nah, NPWP dan pengukuhan PKP. Nah, di sini kalian bisa lihat wajib pajak itu bisa dikenakan berdasarkan syarat subjektif dan objektifnya. Kalau syarat subjektifnya, persyaratannya
berdasarkan subjek pajaknya atau dari yang bersangkutan atau lebih ke subjek atau orangnya ya atau perusahaannya seperti itu. Tapi kalau objektif dia ke syarat memperoleh penghasilan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU-PH-nya atau ke objek pajaknya. Nah, ini wajib pajak itu untuk badan itu dibagi menjadi dua, itu bukan pengusaha dan pengusaha. Jadi kalau bukan pengusaha dia harus ada NPWP. Kalau dia pengusaha ada NPWP, ada pengukuhan. Pengukuhan apa? Pengukuhan sebagai wajib pajak badannya seperti itu atau pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak ya seperti itu. Jadi ada dua kalau pengusaha dia harus ada NPWP, ada pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan kalau dia bukan pengusaha maka dia perlunya hanya NPWP saja, tidak perlu pengukuhan. Nah, di sini NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi intinya adalah identitas ya untuk melakukan kewajiban pajak, bayar pajak, dan menerima hak-haknya yaitu berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, terdiri dari 15 digit. Yang pertama 9-nya itu adalah kode WP atau kode wajib pajaknya. Nomor 6 berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Tiga, tiga sini adalah nomor KPP di mana dia terdaftar dan ini adalah kode cabang KPP-nya. Misalnya KPP Ilir Timur, Ilir Barat, atau kan misalnya PP Banyuasin dan lain-lain ya. Nah, kodenya pastinya beda-beda karena setiap KPP itu memiliki barcode atau kodenya masing-masing. Lalu penetapan NPWP secara jabatan. Jadi ada yang menerima NPWP itu karena jabatannya. Yang satu apabila wajib pajak atau PKP atau pengusaha kena pajak tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Pajak. Orang pribadi atau badan atau pengusaha telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi penetapan NPWP itu bukan ketika kita mendaftar saja, tetapi otomatis dia akan menjadi wajib pajak yang harus bayar pajak ketika memang syarat-syarat tertentu sudah sesuai dengan ketentuan daripada untuk mendapatkan NPWP atau penetapan NPWP. Makanya disebut penetapan NPWP secara jabatan. Jadi ketika seorang pengusaha dia sudah mendapatkan omset yang dapat diketahui itu adalah omset yang sudah melebihi batas untuk menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, maka dia akan langsung ditetapkan langsung mendapatkan penetapan NPWP secara jabatan. Jadi awalnya mungkin dia belum karena omsetnya masih di bawah. Nah, ketika omsetnya sudah naik, maka dia langsung mendapatkan NPWP dari penetapan NPWP secara jabatan. Nah, penghapusan NPWP ada beberapa cara. Biasanya NPWP diajukan atau permohonan oleh wajib pajak atau ahli atau warisnya karena mungkin misalnya yang bersangkutan meninggal atau lainnya ya, hal lain halnya. Dan pastinya harus sesuai dengan ketentuan penghapusan ya. Tidak akan dihapus jika tidak memenuhi syarat. Lalu wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Jadi misalnya karena dia pilot kah atau karena penggabungan di merger dengan perusahaan lain sehingga memang yang tadinya dia dua perusahaan yang berbeda menjadi satu perusahaan sehingga NPWP-nya hanya perlu satu saja. Lalu wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Jadi misalnya ada perusahaan atau organisasi yang dulunya di Indonesia, dia dapat NPWP di Indonesia, melakukan wajib pajaknya di Indonesia. Namun ketika dia sudah tidak lagi beroperasi di Indonesia, dikarenakan eh, dikarenakan ini ya apa namanya dikarenakan
perusahaannya itu kembali ya, maka kembali ke negaranya ya, maka dia akan terhenti juga atau akan dihapus juga penghapusan NPWP. Lalu dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, oh ditetapkan bahwa dia ini harus dihapus, ya maka dihapus. Nah, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, jadi PKP tadi yang seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa seorang pengusaha itu ada pengusaha non non pengusaha. Tapi kalau pengusaha itu dia harus punya NPWP sama eh, punya pengukuhan sebagai PKP. Nah, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP itu, pengusaha kena pajak pindah alamat dari wilayah kerja kantor pelayanan. Jadi mungkin dia awalnya dia berdomisili usahanya itu di Palembang, lalu dia mutasi ataupun berubah domisilinya ke Jawa, otomatis di Palembang PKP dia dihapus, maka akan dialihkan ke tempat lain atau domisili yang lain. Lalu bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengusaha PKP. Nah, jadi bubar itu karena pilot ya biasanya atau memang merger tadi dan lain-lainnya. Lalu misalnya dia tidak memenuhi syarat sebagai PKP. Jadi PKP itu dia perlu omset berapa, melebihi omset berapa baru bisa menjadi PKP. Tapi kalau omsetnya di bawah PKP dia tidak perlu menjadi pengusaha kena pajak atau istilahnya nggak dikenakan pajak lah ya usahanya seperti itu. Lalu untuk wajib pajak non efektif, wajib pajak misalnya, oh ini non efektif ini maksudnya wajib pajaknya itu sudah tidak lagi bisa membayar pajaknya ya, karena misalnya dia meninggal dunia ya, atau misalnya dia meninggal atau bubar ya. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan pembayaran perpajakan yang memang sudah habis ya, tidak ada lagi. Lalu wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuannya tertulis secara resmi dari ahli warisnya. Jadi misalnya dia meninggal dunia, ada terkait pajaknya, namun sebenarnya ahli warisnya belum mengurusnya, mungkin karena banyak hal lah ya. Misalnya belum dilampirkan surat keterangan atau kematian dan lain-lainnya. Jadi otomatis dia merupakan wajib pajak non efektif. Jadi dia tercatat sebagai wajib pajak tetapi tidak bisa melakukan kewajiban perpajakannya lagi ya karena memang sudah meninggal. Lalu wajib pajak badan yang telah bubar ya atau pilot tadi, tapi akte pilotnya belum selesai sehingga sebenarnya dia sudah nonaktif tetapi masih terdaftar sehingga dikategorikan sebagai wajib pajak non efektif. Wajib pajak yang tidak ketahui alamatnya walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang dituju untuk itu. Wajib pajak yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian pengamat tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi. Jadi memang 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 ya mungkin PKP-nya atau omsetnya turun dan lain-lainnya atau aktivitas pajak eh, operasinya nggak ada. Lalu melaporkan pajak atau surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undang perpajakan. Di kita sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT di akhir tahun perpajakan. Nah, akhir tahun perpajakan itu beda dengan akhir tahun kita ya. 31 Desember di akhir tahun pajak itu biasanya di 31 Maret. Lalu fungsi SPT pajak penghasilan, ini kalian bisa baca ya. Ini untuk pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan merupakan objek pajak atau bukan objek pajak terkait dengan harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotongan dan pemungutan. Jadi semuanya fungsi SPT itu intinya sarana melaporkan ya terkait dengan hal-hal ini, melaporkan hal-hal ini dalam SPT dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang ya. Jadi melaporkan keseluruhan pajak kita dalam SPT. Fungsi SPT pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM itu sama aja. Intinya SPT itu melaporkan ya.
pengkreditan pajak masuk dan pajak keluar, ya, pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain, dan satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang telah berlaku. Sebagai pemotong pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong dan dipungut atau disetorkan. Nah, jadi seorang pengusaha itu ya kadang-kadang dia tidak hanya sebagai pembayar pajak, tetapi juga bisa sebagai pemungut ataupun pemotong daripada. Dia pemotong kalau dia ada anak karyawan ya, nah dia motong pajaknya. Pemungut dia pungut pajak masuk, pajak keluar misalnya ya. Lalu jenis surat pemberitahuan itu ada SPT masa, kalau ada juga SPT tahunan. Nah, kalau SPT masa ini masa pajak biasanya 1 bulan, jadi SPT masa bulan Januari, Februari sampai Desember satu per satu ya. Kalau SPT tahunan itu akumulasi dari 1 tahun, tentunya dari 1 Januari sampai Desember sih ya. Nah, contoh SPT, SPT masa ada PPh pasal 21, PPN, PPNBM, SPT PPh pasal 22, SPT final atau pasal 4 ayat 2. Kalau SPT tahunan jenisnya banyak. Ada untuk orang pribadi, untuk badan, orang pribadi yang kriteria tertentu ya, dan orang pribadi misalnya 1770 SS itu adalah kodenya. Nah, lalu syarat pengisian SPT itu benar, lengkap, dan jelas. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penetapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, dan penulisan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap memuat unsur-unsur terkait dengan objek pajaknya, unsur-unsur yang harus semuanya dilaporkan dalam surat pemberian tahuan pajak tersebut atau SPT. Jelas melaporkan asal-usul sumber pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Sanksi administrasi berupa denda. Surat pemberitahuan ini tidak disampaikan tepat waktu ya. Jadi kalau misalnya SPT ini adalah eh, denda-dendanya, namun kemungkinan nanti kita searching lagi ini denda-dendanya masih seperti ini, ke angkanya atau tidak ya, karena memang kita ketahui, sudah Ibu jelaskan di awal bahwa perpajakan ini adalah suatu ilmu yang harus diupdate terus ya, karena memang peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan dan ketentuan umumnya itu pasti berubah-ubah sesuai menyesuaikan dengan keadaan update pada tahun tersebut atau perlunya evaluasi dan lain-lainnya. Lanjut, jatuh tempo pembayaran pajak ya. SPT masa biasanya paling lambat 15 hari setelah terutang pajak ya. Jadi kalau misalnya hari ini melakukan pembayaran gaji ya, paling tidak 15 hari berikutnya itu potongannya itu sudah harus disetor seperti itu ya. SPT tahunan itu adalah 25 ya setelah tahun pajak. Jadi misalnya tahun pajaknya 31 Maret itu 31, berarti tanggal 25 bulan berikutnya itu ya. Lalu jatuh tempo pelaporan SPT itu SPT tahunan wajib pajak badan itu 30 April, sedangkan SPT tahunan pribadi itu 31 Maret. Penyetoran pajak dan sanksi keterlambatan ya. Pembayaran penyetoran pajak dilakukan setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dalam sebulan, dan bunga dihitung dari jatuh tempo pembayaran dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan baik untuk pembayaran masa ataupun tahunan. Ini mekanisme registrasi wajib pajak, pendaftaran warna provider, DJP memberikan feedback kembali kepada wajib pajak, SKTR dan NPWP dapat mereka, lalu print SKTR dan NPWP, lanjut form aplikasi pendaftaran, dapat surat ya, kita dari ke rumah NPWP kita dapat KTP, KK, dan situs SIUP. Misalnya kalau dia ada sebagai WP daripada badan ya, lalu suratnya dikirimkan ke kantor pos, dikirim ke KPP,
kartu NPP-nya selesai, ke kantor pos lagi, dikirim ke rumah atau di email ya. Lalu sanksi perpajakan dan sanksi administrasi ada sanksi pidana. Kalau sanksi administrasi biasanya berupa denda, bunga, dan kenaikan daripada pajaknya ya. Kalau sanksi pidana misalnya dia tidak menyampaikan SPT atau misalnya dia memanipulasi pelaporan dan tidak melampirkan keterangan hingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Surat setoran pajak. Nah, jadi selain SPT ada SSP namanya atau setoran pajak. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formula atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak, tentunya kita kan ada surat setoran pajaknya ya. Jadi kita buat setoran pajaknya, kita kirim, kita dapat billingnya, kita bayar, nah itulah SSP. Jadi istilahnya bukti kita bayar ya. Hasil pemeriksaan berdasar surat ketetapan pajak setelah diperiksa ternyata dapat hasilnya. Misalnya ada SKPKB jadi kelebihan bayar, ada juga ini kurang bayar berarti kita harus bayar lagi SKPLB. Jadi surat ketetapan pajaknya ternyata lebih bayar, maka uang kita akan dikonversikan untuk tahun berikutnya atau dikembalikan lah ya. SKPKBT ada SKPN. SKPN ini kalau dia nihil atau tidak ada kelebihan ataupun tidak ada kekurangan artinya pas sama gitu ya dengan apa yang kita laporkan dengan apa yang diterima dari pajaknya. Lalu hasil pemeriksaan surat ketetapan pajak, yaitu ada, nah ini penjelasan SKPKB, SKPKBT, ada juga SKPLB, lebih bayar, dan SKPN. Lalu kewajiban pajak, wajib mendaftarkan diri ya, NPWP. Jadi kita itu harus punya NPWP kalau kita sebagai wajib pajak. Pengusaha kena pajak ya harus mendapatkan pengukuhan PKP-nya, kewajiban membayar, memotong dan melaporkan ya, melaporkan SPT, lalu kewajiban dalam hal diperiksa kalau misalnya ternyata ada audit ya. Hak wajib pajak, kerahasiaan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Jadi kan kita ngasih data-data kita tuh dalam SPT. Nah, jadi wajib pajak biasanya mengungkapkan, oh saya punya harta di sini, saya ini. Nah, itu nggak boleh bocor ke orang lain ya oleh DJP. Lalu surat pemberitahuan laporan keuangan dan pemeriksaan yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga, itu harus rahasia dan dokumen atau rahasia wajib lainnya disesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hak wajib pajak yaitu misalnya penundaan, pengaksuran pembayaran, pengurangan PPh pasal 5 dan pengurangan PBB. Hak wajib pajak, pembebasan pajak, penundaan pelaporan SPT, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran yang tadi ya, surat ketentuan pajaknya ternyata dia lebih banyak ya, harus di- dibalikin duitnya, pajak ditanggung pemerintah, intensi perpajakan. Kadar daluarsa pajak. Nah, besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak dan akhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Jadi misalnya harusnya itu kan ada pajaknya, tapi tidak ada surat ketetapan pajak dari Direktur Jenderal Pajak sehingga dianggap daluarsa atau harus dihapuskan atau memang karena kelalaian atau apapun lah ya. Yang pastinya sesuai dengan syaratnya ya. Kalau nggak sesuai biasanya tetap harus bayar. Jadi tidak bisa dihapuskan. Jadi daluarsa itu kadaluarsa maksudnya nggak bisa lagi dibayar. Oke, menurut Ibu sampai di sini saja perjumpaan kita terkait dengan KUP. Berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Untuk itu Ibu cukupkan sampai di sini.
Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada perjumpaan berikutnya.